dan diberi hukuman tertinggi. Kakek gue adalah kepala pengurus penjara di sana. Statusnya rahasia membuat staf di sana sangat ramping alias sedikit. Kakek gue bertugas dari awal pembangunan penjaranya. Dia yang mendesain peti penjara, memprogram sistem nutrisi otomatis, sampai ngurus semua terdakwa yang akan dipenjara. Biar kalian dapat gambarannya gimana, penjara itu bukan sel ruangan kayak penjara pada umumnya. Penjara yang disebut di sini cuma satu peti mati berukuran 2x1 yang nantinya akan diisi oleh para narapidana. Ketika mereka tervonis, mereka akan dibius total dan dimasukkan ke peti baja itu. 2 selang infus dimasukkan ke masing-masing tangan. Nutrisi yang diberikan per hari hanya cukup untuk ngasih energi untuk membuat otak sadar. Selang oksigen dimasukkan ke lubang hidung dan kapasitas oksigen yang diberikan per harinya juga cuma cukup untuk ngasih oksigen ke otak agar tetap hidup. Kateter dipasang untuk urin dan buang kotoran dan semua sistem itu berjalan secara otomatis. Setelah peti baja ditutup permanen, udara dari dalam divakum agar tubuh nggak bisa menua dan nggak ada mikroorganisme bisa hidup alias tubuh manusia secara hipotesis bisa hidup selamanya. Kalian bayangin kayak gimana ngerinya. Kalian hidup dan sadar, otak kalian bisa mikir, hanya saja kalian berbaring di dalam peti baja. Tangan dan kaki kalian nggak bisa bergerak, mulut nggak kuat untuk bersuara, hanya kegelapan yang akan kalian alami seumur hidup kalian. Ya, itu semua kakek gua lah yang ngurusin. Seberapa ngertinya dia bahwa orang-orang tersebut sebenarnya bukan di penjara, tapi sedang disiksa secara nggak langsung hari demi harinya, yang bahkan mati pun menjadi hal yang jauh lebih baik daripada di penjara selamanya di sana. Kakek gua 20 tahun mengabdi dan setiap hari pasti seenggaknya ada satu napi yang dikirim untuk dipenjara selamanya. Dan setelah 20 tahun beliau mengabdi di sana, tepatnya di tahun 1950 di kemerdekaan yang masih seumur jagung, kakek gue tertuduh sebagai pengkhianat. Dia disidang di hari itu juga dan terbukti bersalah. Kakek gue pada saat itu cuma bisa nyerah dan pasrah. Dia memang mengakui dia bersalah. Kalian bayangkan selama 20 tahun melihat hal-hal kejam kayak gitu, maka pantas aja beliau bisa melakukan niat beliau cuma satu, mau ngakhiri rezim kejim itu, mau ngasih perlawanan ke pemimpin yang jahat layaknya iblis. Tapi mau diapakan? Kakek gue dibius total dan dimasukkan ke peti baja. Karena selama 20 tahun itu beliau adalah satu-satunya orang yang ngurus penjara, maka nggak ada lagi orang yang bisa nerusin dan penjara itu ditutup permanen. Kakek gue tepat menjadi narapidana terakhir yang merasakan kekejaman mesin yang diciptakannya sendiri. Karena udah nggak lagi di maintenance, pasokan oksigen dan nutrisi buat beliau diperkirakan cuma akan bertahan 80 tahunan. Yang artinya